terbangun dari tidurnya. Sebuah pertanyaan besar terus menghantui hingga membuatnya tidak dapat tidur nyenyak. Pertanyaan itu adalah, apakah dia yang akan menaklukkan Konstantinopel atau Konstantinopel yang akan menaklukkannya? Scene memperlihatkan Sultan Mehmed sedang berlatih panah di kediamannya. Saat ini ia masih mengabdi sebagai seorang gubernur di Manisa, Provinsi Aegea. Kemudian surat kabar dari ibu kota tiba dan memberitakan jika ayahnya Sultan Murad II telah meninggal dunia. Sultan Mehmed pun bergegas menuju ibu kota di wilayah Adrianopel. Di sini Mehmed kembali bertemu Wazir Agung bernama Kandarli Halil Pasha. Wazir Agung merupakan orang terkuat kedua di kerajaan Ottoman setelah Sultan. Suasana sempat tegang karena beberapa tahun sebelumnya kedua petinggi ini pernah memiliki konflik internal. Halil Pasha dan wazir lain terlihat masih ragu dengan kepemimpinan Sultan Mehmed ke depannya, karena di kepemimpinan Mehmed pertama kerajaan porak-poranda hingga membuat kerajaan-kerajaan besar Eropa hampir menggulingkan kerajaan mereka. Sultan Mehmed yang tidak ingin dianggap masih anak ingusan itu segera bertindak tegas dengan menyuruh Halil Pasha mencium tangannya. Tindakan ini menandakan jika sang sultan tidak akan menjadi sultan boneka yang dapat dikendalikan oleh orang-orang di bawahnya dan sepenuhnya menjalankan kepemimpinan sesuai dengan apa yang ia ingin dan harapkan. Desas-desus keraguan para wazir terhadap pimpinan mereka di kerajaan Ottoman sampai ke telinga-telinga kerajaan lain, hingga di beberapa wilayah seperti wilayah Antonila sempat terjadi pemberontakan. Dan kerajaan Konstantinopel memanfaatkan juga hal itu dengan menaikkan tunjangan hidup Pangeran Orhan yang berada di Konstantinopel sebanyak 3 kali lipat. Di sini kita melihat adanya kasus unik dari Pangeran Orhan. Pangeran Orhan mempresentasikan tradisi panjang diplomasi Bizantium. Ia merupakan salah satu pangeran yang dapat mewarisi kesultanan kerajaan Ottoman. Oleh karenanya, ia ditahan di Konstantinopel sebagai imbalan atas pembayaran pihak Ottoman ke Konstantinopel setiap tahunnya. Pangeran Orhan disembunyikan di dalam Konstantinopel agar jika sewaktu-waktu pihak Ottoman ingin menginvasi wilayah mereka, maka sebelum itu terjadi pika. Konstantinopel akan mengeluarkan Pangeran Orhan menuju Ottoman dan menggulingkan sultan yang berkuasa secara hak kesultanan. Nampak tindakan Raja Konstantinus XI ini salah mengambil tindakan. Sultan Mehmed II ini bukan bocah yang tidak mengerti apa-apa seperti sebelumnya. Kini ia berusia matang dengan segala pengetahuan tentang kota Konstantin dan cara menaklukkannya. Sultan Mehmed tidak mempedulikan tunjangan itu karena sudah mengetahui kelicikan mereka dalam memanfaatkan Sultan Orhan. Segera Sultan Mehmed membuat benteng Rumeli Hisari di Selat Bosworus yang dikenal dengan nama Benteng Pemotong Tenggorokan. Benteng itu memblokade semua aktivitas logistik dan perdagangan dari Eropa. Raja Konstantinus XI terkesiap dengan perbuatan Sultan Mehmed. Berkali-kali ia mengirim surat kepada Mehmed agar menghentikan pembangunan benteng yang tepat berada di depan temboknya. Namun, Sultan Mehmed tidak menghiraukannya, bahkan memberi pesan tersirat kepada Raja Konstantinus XI dengan mengirim kepala-kepala anak buahnya yang sudah dipenggal. Sultan Mehmed menegaskan jika ia segera melakukan ekspedisi ke kota mereka. Raja Konstan dilanda kepanikan hebat. Ia segera meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan barat. Namun kondisi politik di kerajaan-kerajaan besar Eropa sedang tidak baik. Konstantinopel hanya mendapat bantuan dari Giovanni Giustiniani yang merupakan tentara pelarian dari kerajaan Genova karena selalu menjara kapal-kapal perdagangan. Giustiniani diimingi hadiah berupa Pulau Lemnos jika berhasil mempertahankan kotanya dari pengepungan. Raja juga meminta bantuan dari Paus di Vatikan Roma, meski para Grand Duke atau penasehatnya tidak setuju. Para penasehat Konstantin itu tidak setuju karena mereka berbeda keyakinan. Kerajaan Eropa Timur penganut Kristen Ortodok. Sebelumnya kerajaan Roma sempat menduduki Konstantinopel dan melakukan pembantaian hebat. Jelas mereka masih tidak menerima kenyataan di masa lalu. Juga jika Vatikan berhasil mengambil ahli keagamaan di kota Konstantinopel, maka dipastikan Kristen Ortodoks sepenuhnya musnah di tempat mereka. Akan tetapi keadaan kota sedang tersudut karena Sultan Mehmed yang bergerak di luar dugaan. Mau tidak mau, mereka lebih memprioritaskan keselamatan kota Konstantinopel. Suatu malam, Halil Pasha bertemu langsung dengan Lukas Notaris, yang juga wazir agung di Bizantium. Mereka bertemu di Selindria, yang berjarak 72 km dari kota Konstantinopel. Dua Perdana Menteri kerajaan ini sempat berdiplomasi secara diam-diam agar perang tidak terjadi. Keduanya memiliki kepentingan yang akan terganggu jika kedua kerajaan tersebut saling menyerang.
Pertemuan itu sempat diketahui salah seorang mata-mata Sultan Mehmet dan membuat sang Sultan tentunya marah besar. Beruntungnya, ibu tirinya Sultan bernama Mara Brankovic sempat menasihati agar Mehmet tidak mengambil tindakan gegabah kepada Halil Pasha. Ia tidak boleh memulai konflik internal di dalam kerajaan, karena dapat berdampak buruk pada ekspedisinya nanti. Mehmet yang cerdas kemudian memanfaatkan keraguan Halil Pasha dengan begitu bijak. Analoginya, jika orang itu masih bermanfaat, maka manfaatkanlah. Jika memang kedepannya sudah tidak dapat diberi kesempatan lagi, maka singkirkanlah. Kemudian di tengah malam Sultan Mehmet segera memanggil Halil Pasha dan meminta dukungan sepenuhnya kepada Mehmet. Ia mengisyaratkan kepada Halil Pasha agar menghentikan keraguan dan tidak mencari cara untuk menggagalkan ekspedisi ke Konstantinopel. Karena jika tanpa dukungan sepenuhnya dari orang nomor 2 di kerajaan itu, maka ekspedisi tidak akan maksimal. The gates of the city. Serangkaian persiapan hampir matang. Sultan Mehmet kemudian didatangi Orban yang merupakan ahli senjata dari Hungaria. Orban seorang pembisnis, tanpa memikirkan pada siapa seharusnya ia memihak. Orban menawarkan rancangan senjata balistik berukuran 8 meter dengan diameter peluru selebar 2,5 meter dan muntahannya sejauh 1,6 km. Senjata ini merupakan sebuah revolusioner yang belum terfikirkan pada saat itu. Orban menawarkan rancangan seharga 10.000 dukat. Sultan Mehmet tanpa ragu memberi harga 4 kali lipat dari harga yang ditawarkan jika senjata itu benar berhasil merubuhkan tembok Konstantinopel dan harus selesai dalam waktu 3 bulan. 3 minggu sebelum pengepungan kota, prajurit-prajurit mulai bergerak sejauh 238 km ke Konstantin. Di sini kita melihat prajurit elit kerajaan Ottoman yang disebut pasukan Yanisari, yang artinya pasukan baru. Pasukan ini terdiri dari mantan budak Kristen dan hasil devshirme, yaitu pengambilan anak laki-laki dari keluarga Kristen yang ada di provinsi-provinsi Ottoman di Eropa sebagai pajak. Mereka kemudian diseleksi dengan ketat, lalu disekolahkan hingga menjadi salah satu pasukan terbaik. 2 April 1453, bertepatan dengan hari Paskah, nampak prajurit-prajurit Ottoman telah berada di depan tembok kota Konstantinopel. Seperti tradisi perang umat Islam sebelumnya, Sultan Mehmet juga tidak langsung melakukan penyerangan. Terlebih dahulu ia mengirim surat kepada Raja Konstantinus untuk menyerah tanpa peperangan. Akan tetapi Raja Konstantinus memilih tetap berperang. Tahun sebelum pengepungan diperlihatkan sang ayah yaitu Sultan Murad II mengajak Mehmet melihat kota Konstantinopel dari jarak jauh. Sang ayah terus menanamkan tentang impian turun-menurun dari nenek moyang mereka tentang keinginan menaklukkan Konstantinopel. Pasukan Ottoman memulai dengan serangan badai meriam yang berlangsung sekitar 6 hari. Raja Konstantinus XI dan rakyat Konstantinopel terkejut dengan semburan meriam balistika Orban. Mereka tidak menyangka tembok akan mengalami serangan separah ini. Namun sang Raja Konstantin ini tidak mau merelakan tahtanya. Ia tidak ingin menyerah dan mempercayakan seluruh pertahanan depan tembok kota kepada Giustiniani. Tembok Konstantinopel sepanjang 22 km yang dibangun oleh Kaisar Theodosius di abad ke-5 ini tidak mudah untuk diruntuhkan. Tembok ini setinggi 30 meter dan telah berdiri kokoh selama 1100 tahun. Tambah lagi memiliki 5 lapisan serta parit di sisi luarnya. Di balik tembok juga di pertahanan prajurit bayaran Giovanni tetap bertahan. Para prajurit itu kemudian mengetahui sisi kelemahan dari senjata balistika milik Orban, yaitu hanya dapat melakukan serangan setiap 3 jam sekali. Giovanni Giustiniani memanfaatkan itu dengan menyuruh para prajurit tak henti-hentinya membangun kembali tembok yang rubuh dengan susunan batu baru. Meski demikian, derasnya serangan artileri Ottoman membuat Giustiniani harus mengambil tindakan lain, yaitu melakukan serangan terbuka di luar tembok, agar serangan artileri bisa diredam. Pertarungan kecil pasukan infanteri pun terjadi, dan Giustiniani berhasil memporak-porandakan sementara serangan badai meriam itu. These guys are professional soldiers.
hampir 2 minggu pengepungan, nampak senjata balistika retak dan tidak dapat melakukan serangan untuk beberapa hari. Sultan mengetahui itu dan sigap mendatangi Orban. Sultan memaksa Orban agar terus melancarkan serangan. Akan tetapi kondisi meriam yang saat ini belum benar-benar maksimal, berakibat meriam ini tidak memuntahkan pelurunya, dan malah meledak di tempat yang berakibat gugurnya banyak prajurit di sekitar Mariam Basilika. No! Sultan juga sempat terkena ledakan itu dan sang sultan kembali mengingat kejadian sebelumnya sebelum dinobatkan ia sebagai raja pada usia 12 tahun. Saat itu Sultan Mehmed kecil dipanggil ke ibu kota dan bertemu sang ayah, yaitu Sultan Murad II. Kakak tertua Mehmed, yaitu Pangeran Ahmed, meninggal dunia dan kakak keduanya bernama Pangeran Ali dicekik secara misterius hingga tewas. Tidak ada lagi seorang pangeran dari Murad II kecuali Mehmed. Mehmed pun dipindahkan ke Amasya, yang merupakan tempat para calon sultan belajar sebelum naik tahta. Di sini Mehmed terus mempelajari banyak hal mengenai kerajaan, dan hingga usianya 12 tahun, pada tahun 1444 Sultan Murad II pensiun dan memberi Mehmed tahta kesultanan. Saat menjabat di usia muda, Sultan Mehmed ingin menjalankan ambisinya menaklukkan kota Konstantinopel. Para Perdana Menteri yang kala itu dipimpin Kandar Halil Pasha terkejut. Kondisi Eropa saat itu sedang dalam keadaan maksimal dari segi militer, ekonomi, maupun lagi kerajaan Hyandi dan Hungaria yang mengetahui kesultanan dipegang oleh anak kecil segera ingin melakukan invasi di perbatasan. Halil Pasha dan para Perdana Menteri kemudian berinisiatif untuk memujuk lagi Sultan Murad II untuk kembali naik tahta agar perang salib yang ingin dilakukan oleh pihak Hyandi dan Hungaria tidak terjadi. Kemudian Sultan Murad II yang mengetahui itu segera kembali ke ibu kota dan mengambil lagi tahta kerajaan dari tangan Mehmed. Kenyataan ini jelas sangatlah pahit bagi Mehmed. Ia tak habis pikir jika para Perdana Menteri tidak percaya dengan pemikirannya dan mengkhianatinya. Scene kembali pada pertempuran di Konstantinopel. Sultan Mehmed ingin segera melakukan serangan. Ia mempertimbangkan banyak hal jika pasukannya berlarut-larut dalam pasukan akan melakukan pemberontakan karena merasa tidak ada lagi harapan. Lalu jika penyerangan terus tertunda, tidak menutup kemungkinan pasukan Hungaria, kerajaan Genova, bahkan tentara salib yang dihimpun oleh Paus Roma segera tiba dan mereka akan terkepung dari berbagai sisi. Kali ini Mehmed akan mengirim pasukan infanteri Yanisari menyerang pasukan Justiniani yang berada di parit balik tembok pertahanan kota. Justiniani yang mengetahui hal itu juga tidak gentar. Mereka adalah pasukan bayaran yang profesional dan telah melalui banyak peperangan. Mereka rela mati demi harta dan tahta, dan pertempuran di garis depan pun terjadi. Pertempuran itu berakibat banyaknya pasukan Sultan Mehmed yang terbunuh. Mehmed yang mengetahuinya sangatlah sedih, mentalnya mulai tergoyah. Dan di akhir scene berita buruk kembali datang. Sebuah surat mengabari jika armada Genova telah bergerak membawa suplai logistik dan tentara sedang menuju Konstantinopel. Sebelum Mehmed memulai ekspedisi Konstantinopel, ia meminta ibu tirinya Mara Brankovic agar pulang ke kampung halamannya di kerajaan Serbia. Jika kelak Sultan Mehmed kalah dalam pertempuran Konstantin, sang ibu bisa kembali lagi untuk mengambil ahli tahta kesultanan. Mengakibatkan prajurit Sultan Mehmed kalah oleh prajurit tangguh Justiniani. Memasuki minggu kedua, diam-diam Mehmed memerintahkan pasukan penambang perak Serbianya untuk menggali tanah agar tembok muda untuk diruntuhkan. Di samping itu juga Sultan Mehmed meminta Baltaoglum memimpin armada kapal memerangi armada laut Genova yang telah mendekati Konstantinopel.
Balta Oglum harus berhasil menghalau armada Genova. Di sisi penggalian tanah oleh para penambang Serbia, nampak mereka hampir saja memasuki tembok Konstantin. Akan tetapi Raja Konstantinus XI juga punya prajurit rahasia. Ia telah menyiapkan seorang yang berasal dari Skotlandia bernama John Grant yang ahli di bidang menambang untuk mencegah gerakan penggali tersebut. Para penggali yang rupanya tidak mengetahui adanya John Grant sangat terkejut ketika mengetahui jika titik penggalian mereka berhasil ditemukan. John Grant menggunakan taktik sederhana, yaitu memasukkan air di dalam baskom kecil dan memperhatikan guncangan air itu sehingga ia mengetahui di mana posisi para penggali. Akibatnya John Grant menemukan mereka dengan mudah dan segera menghabisi para penggali Sultan Mehmed kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kejadian itu juga mengisyaratkan pada pasukan-pasukan infanteri Sultan yang lain agar tidak coba-coba melakukan kesalahan. Kata lainnya, jangan sampai kalah. Tak terasa pengepungan berlangsung hampir 1 bulan, dan mereka belum juga menembus tembok Konstantinopel. Mehmed semakin terpuruk dan marah saja dengan harapan yang ada. Di kerajaan Serbia, ibu tiri Sultan Mehmed tak sengaja mendengar perbincangan ayahnya dan salah seorang panglima perang Hungaria membicarakan pengepungan di Konstantinopel. Serbia dan Hungaria sebenarnya salah satu musuh bebuyutan kerajaan Ottoman, akan tetapi mereka masih memiliki perjanjian damai meski sudah mulai rapuh. Mereka berencana memanfaatkan kondisi pasukan Ottoman yang saat ini sedang buruk. Jika mereka melakukan penyerangan dari arah barat, bisa saja kerajaan Ottoman akan hancur. Memperoleh rencana ayahnya itu, Mara Brankovic mengirimkan surat secepatnya kepada Mehmed agar mereka berhati-hati terhadap serangan dari arah barat oleh tentara Serbia dan Lukas Notaris terus membujuk Raja Konstantinus XI untuk melakukan perdamaian dengan pihak Ottoman. Akan tetapi permintaan itu dihiraukan sang raja sebab kondisi saat ini Konstantinopel berada di atas dan Ottoman dalam keadaan terpuruk. Notaris yang merasa percuma untuk memperingatkan raja kemudian diam-diam keluar dari benteng Konstantinopel melalui saluran air kuno kerajaan. Akan tetapi saat berada di luar, beruntungnya Notaris ditemukan oleh anak buah Halil Pasha hingga tak dihukum mati. Notaris menyampaikan pendapatnya kepada Halil Pasha agar peperangan dihentikan dengan persyaratan yang kemungkinan bisa meredam peperangan. Sementara itu Sultan Mehmed dilanda kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kembali ia teringat motivasi mendiang ayahnya. Sebagai seorang sultan, ia tidak boleh menyerah dan menggunakan akalnya untuk berpikir jernih dalam mengatur strategi perang. Alhasil Mehmed seolah mendapatkan ide cemerlang. Tak berlama-lama segera ia meminta salah seorang yang ahli di bidang armada laut dan menjadi sultan pertamanya. Ia sedang melakukan permainan teka-teki kepada para wazir. Teka-tekinya adalah bagaimana cara mengambil sebuah apel merah di atas karpet tanpa menginjaknya. Nampak semua penasehat kebingungan. Dengan cara itu, kemudian sang sultan memecahkan teka-tekinya dengan melipat karpet-karpet tersebut. Lain di Serbia, Raja Serbia kembali bertemu dengan panglima dari Hungaria. Pastinya pembahasan mereka adalah tentang rencana penyerangan pasukan Ottoman dari arah barat. Hal ini kembali diketahui ibu tiri Mehmed. Ia meminta ayahnya agar tidak melakukan itu, namun sang ayah saat ini masih bersikeras untuk melanjutkan rencananya. Kembali pada wilayah kerajaan, Raja Konstantinus dan para menteri beserta panglimanya membahas apa yang akan mereka lakukan. Mereka tidak boleh membiarkan armada sultan berada berlama-lama di tempat mereka. Kapal-kapal itu harus dihancurkan. Strategi pun dibuat dengan pimpinan seorang panglima perang dari Venesia bernama Koko. Sebelum waktu pengepungan ditentukan, nampak Lord Lomellini tiba di pembicaraan itu dan ingin ikut serta mengambil strategi penyerangan. Mereka tidak mengetahui jika Lomellini kini telah berada di pihak yang berlawanan. Kemudian seorang wanita bernama Anna yang merupakan budak kesayangan Notaris diam-diam pergi keluar tembok dan tertangkap pasukan Ottoman. Anna kemudian menghadap Sultan Mehmed. Di sini ini kita melihat karakter dari Sultan Mehmed yang tidak hanya jenius dan ahli perang, ia juga dapat menguasai banyak bahasa, dan salah satunya bahasa Yunani. Sultan Mehmed menginterogasi Anna untuk mengetahui tujuannya keluar dari tembok. Anna menjelaskan jika ia hanya ingin menyampaikan pesan dari bosnya. Anna enggan memberitahu siapa bosnya. Anna menyampaikan pesan kepada Sultan Mehmed jika pihak Konstantinopel sedang menyusun rencana penyerangan besar-besaran kepada armada kapal mereka di Teluk Tanduk Emas. 28 April, hari ke-23, pengepungan pasukan gabungan Genoa dan Venesia bersiap menyerang secara diam-diam. Penyerangan ini dipimpin oleh Koko, panglima Venesia. Pada tengah malam, ketika mereka merasa prajurit-prajurit Ottoman sedang istirahat,
Mereka menaiki kapal dan mendekati Pulau Galata. Akan tetapi ketika mereka hampir mendekati daratan, meriam-meriam pun meledak dari arah perbukitan yang sepengetahuan Koko dan pasukannya. Akibatnya kapal-kapal perang mereka porak-poranda seperti diterpa ombak peluru artileri. Pimpinan Koko dan pasukannya harus kalah telak di kandang sendiri. Giustiniani sebenarnya sudah menyiapkan curiga kepada Lord Lomellini. Semenjak tidak ada informasi diangkutnya kapal-kapal Ottoman melintasi hutan Galata, sudah pasti informasi penyerangan mereka telah dibocorkan oleh Lord Lomellini. Di sisi lain, nampak Lord Lomellini bersama Sultan Mehmed sangat senang melihat kondisi serangan kini didominasi oleh mereka. 9 tahun sebelum pengepungan saat Mehmed masih menjabat Sultan Muda. Kala itu Mehmed merindukan ibunya, akan tetapi untuk menjadi seorang sultan terbaik seperti impiannya, Mehmed harus sungguh-sungguh dan tetap fokus. Mehmed memutuskan untuk memendam dalam-dalam rasa rindu dan semua hal-hal yang membuatnya kesulitan untuk fokus. Mara Barkovik yang melihat itu lalu memotivasi Mehmed dengan memperlihatkannya pada bulan merah yang kala itu sedang terjadi. Ibunda berkata jika hal ini menandakan tentang kemenangan. Cerita kembali setelah Sultan Mehmed berhasil membalikan keadaan di Teluk Tanduk Emas. Mehmed lalu menceritakan kepada Lord Lomellini jika apa yang dilakukannya merupakan tujuan turun-temurun dari nenek moyangnya, yaitu Utsman yang pendiri kerajaan Ottoman, dan ia sangat yakin jika tujuan itu akan berakhir padanya tidak lama lagi. Sedang di pihak Konstantinopel terjadi pertengkaran hebat saling menyalahkan tentang siapa yang salah dan bertanggung jawab atas gagalnya serangan mereka. Di sini mulai terkuak jika orang di balik pengkhianatan ini adalah Lord Lomellini. Tanpa pikir panjang, Giustiniani segera membunuhnya dan menuliskan keterangan di badannya yaitu pengkhianat. Minggu ke-6 pengepungan, kedua belah pihak diambang kehancuran. Kebrutalan tidak lagi dapat dihindari. Sultan Mehmed memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi pelaut-pelaut musuh yang masih tersisa. Pihak Konstantin yang mengetahuinya membalas dengan menggantung tawanan-tawanan perang di atas tembok. Serangan demi serangan masih terus terjadi di front, yaitu tembok inti dan Teluk Tanduk Emas. Kembali diperlihatkan kaisar yang merasa semakin terpuruk. Ia teringat ramalan tentang runtuhnya tembok Konstantinopel. Berada di masa-masa seorang raja yang memiliki nama yang sama dengan raja pertama, yaitu Konstantin pertama, yaitu Konstantinus Agung, dan memiliki nama ibu yang sama, yaitu Helena. Raja Konstantinus XI memenuhi persyaratan dari ramalan itu. Ketika di luar tembok, Sultan Mehmed mendatangi Giustiniani dan mencoba melakukan penawaran. Giustiniani hanyalah tentara bayaran yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan peperangan ini. Sultan lalu menawarkan harga sangat tinggi dan sempat menggoyahkan pikiran Giustiniani dengan mengabari jika hadiah yang diberikan kepadanya juga diberikan ditawarkan kepada panglima-panglima lain, padahal dapat dikatakan yang terus berjuang di depan tembok adalah pasukan Giustiniani yang seharusnya harus mendapatkan bayaran lebih tinggi. Akibatnya Giustiniani mengancam raja jika dia akan mundur jika kerajaan tidak menggaji mereka sesuai dengan kesepakatan. Raja tidak mengetahui jika sebenarnya Giustiniani sedang kesal karena berita dari Sultan Mehmed itu. Kerajaan kota Konstantinopel saat itu sudah bangkrut untuk membayar Giustiniani dan anak buahnya. Karena Giustiniani terus mendesak, alhasil raja terpaksa harus mengambil sisa-sisa kekayaan yang berada di gereja-gereja. Mereka mengambil semua altar dan artefak kemudian dileburkan menjadi koin untuk membayar Giustiniani dan pasukannya. Ketika semua seolah akan hancur, pihak Konstantinopel mendapati kabar dari para mata-matanya jika armada Venesia telah terlihat berkumpul di Laut Mediterania yang kemungkinan besar akan tiba di Konstantinopel dalam kurun waktu 6 hari. Secerca harapan itu membuat kerajaan Konstantinopel kembali bangkit dan siap menahan segera serangan dari Ottoman. Sedang di sisi lain, kabar datangnya bala bantuan dari armada Venesia membuat Sultan Mehmed kembali terguncang. Hal ini dimanfaatkan oleh Halil Pasha kembali menghasut Sultan Mehmed kembali ke ibu kota. Mehmed yang telah diambang frustasi menyetujui saran Halil Pasha. Allow me to draw up terms for a truce.
Ketika mereka hendak mempersiapkan segala sesuatu untuk mengakhiri perang dan kembali ke ibu kota, surat datang dari ibu tiri Mehmet yang memberi kabar tentang gerhana bulan merah akan terjadi. Mehmet yang tadinya hampir menyerah dengan cepat pergi menemui ibu tirinya yang kini berada tidak jauh dari perkemahan mereka. Sang ibu terus memotivasi agar Sultan tidak menyerah saat ini. Jika ia menyerah, maka tidak ada lagi Sultan setelahnya yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Mehmet yang kini memiliki semangat berapi-api segera menuju perkemahan dan memulai menyusun penyerangan habis-habisan. Khalil Pasha kembali dengan membuat rancangan surat gencatan senjata untuk diberi kepada Konstantinopel. Namun Mehmet menggugurkan niatnya dan surat itu tidak jadi diberikan. Tibalah di 28 Mei sebelum dilakukannya penyerangan habis-habisan. So we will fight for our blood. Drink up, Lord. Seketika hal yang aneh terlihat di langit Hagia Sophia, yang merupakan gereja terbesar di Konstantinopel. Dari kubah gereja itu seolah ada cahaya yang aneh yang keluar. Hal ini lalu dikaitkan lagi dengan ramalan kuno tentang keruntuhan Konstantinopel yang mana pada saat itu, roh pelindung Bunda Maria akan meninggalkan kota mereka. Cahaya suci dari kubah Hagia Sophia, orang-orang Konstantinopel sangat mempercayai cahaya Bunda Maria telah pergi, dan segera kota akan jatuh ke tangan kaum muslimin. 28 Mei sebelum fajar menyongsong, Sultan kembali menghimpun seluruh pasukan serangan jarak jauh. Sultan kembali menghimpun seluruh pasukan serangan jarak dekatnya dan telah bersiap untuk menyerahkan habis-habisan. Sedang di kerajaan Konstantin, mata-mata mereka kembali datang, dipimpin oleh Panglima Kapten Tommaso yang bertugas mencari kapal Venesia. Ia mengabarkan jika armada Venesia tidak pernah terlihat. Isu itu hanya bualan semata. Kini raja dan jajarannya harus menghadapi serangan final dari Sultan Mehmet sendirian dan tidak dapat berharap lagi pada bala bantuan Eropa. Pembesar Konstantin mengetahui jika semuanya telah berakhir dan kota akan segera jatuh. Mereka mencoba untuk membujuk Raja Konstantinus XI segera meninggalkan kota bersama seluruh pejabat negara. Akan tetapi sang raja sangat teguh dengan pendiriannya, ia tidak mau meninggalkan kota. Raja kemudian menyuruh para bawahannya untuk berkemas, sedang ia sendiri akan menuju ke area pertempuran dan bertarung habis-habisan. Lord yang sangat dekat dengan beliau begitu sedih mendengarnya. Lalu diberi tugas terakhir oleh raja, yaitu menceritakan kepada seluruh dunia akan ketangguhan kerajaan mereka yang siap mati membela tanah kelahiran. Is never seen again. Mei 1453, tibalah hari yang paling menentukan. Mehmet telah bersiap melakukan penyerangan dari dua front dengan cara bergelombang. Serangan pun dimulai dengan gelombang pertama, yaitu pasukan Bahsi Bozok, kepala gila, terdiri dari para relawan yang siap mati dalam peperangan. Kemudian gelombang dua, yaitu para tentara biasa. Pasukan Giustiniani sudah sangat kelelahan melakukan pertahanan di balik tembok, hingga akhirnya serangan gelombang terakhir yang dilakukan oleh prajurit Janisari yang paling ditakuti. Lights and Janissaries! Momentum shifts once again as the Janissaries continue their push. Here come the Janissaries, who are the best trained. Close that gate now! Giustiniani dan pasukannya nampak tidak mampu lagi menahan gelombang serangan itu, hingga Giustiniani harus terluka parah dan meminta untuk pergi meninggalkan kota. Akan tetapi meski Giustiniani telah berada di atas kapal pelayaran, ia juga harus meninggal dunia karena luka yang sangat parah telah dideritanya. Dengan kepergian Giustiniani berakibatkan pertahanan di garis depan porak-poranda, dan prajurit Sultan telah berhasil memasuki kota melalui gerbang dan celah-celah tembok yang telah runtuh akibat serangan artileri. Kini kota sepenuhnya diselimuti pasukan Sultan. Tak berselang lama, panji-panji kerajaan Ottoman telah berkibar di pos-pos tembok kerajaan Konstantinopel, yang menandakan prajurit berhasil menguasai kota, dan Konstantinopel pun takluk.
Terlihat Sultan Mehmed amatlah bahagia tidak menyangka jika seorang yang dijanjikan sebagai pemimpin terbaik dari hadis Rasulullah SAW adalah dirinya. Tanpa berlama-lama, sang Sultan memasuki gereja Hagia Sophia dan terkagum-kagum melihat keindahan bangunan tersebut. And it's a fulfilling what was in these ideas that now he is in the realm of heaven. Just walking through the building. Saat berada di istana kekaisaran, terlihat Loukas, notaris seorang Grand Duke, itu menghadap kepada Sultan. Ia sempat menawarkan beberapa keping emas sebagai tanda persahabatan dan ingin mengabdikan diri, akan tetapi Sultan menolak dan menganggap notaris sangatlah pengecut karena menyimpan harta kekayaan di saat Konstantinopel sedang dalam kekacauan. Sultan jelas tidak ingin memiliki mitra seperti itu. Notaris pun dihukum penggal. Notaris sempat berkata jika ia sejak sebelumnya dimulainya peperangan telah berhubungan langsung dengan Halil Pasha agar peperangan bisa dihindari. Namun pernyataan itu malah membuat Halil Pasha dipanggil Sultan dan juga diberi hukuman yang sama dengan notaris. 1700 tahun sejak berdirinya Romawi pada akhirnya berakhir dan Sultan Mehmed lalu mengklaim dirinya sebagai Kaiseri Rum atau Kaisar Romawi yang baru. Kerajaan Ottoman selanjutnya berjaya dan memiliki kekuasaan yang sangat besar, yaitu meliputi sepertiga wilayah Eropa, sebagian besar Afrika Utara, seluruh Timur Tengah menuju Teluk Persia, bahkan suatu saat ke Asia Tenggara. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan Turki yang dipimpin Sultan Mehmed II atau yang kita kenal dengan Sultan merupakan suatu peristiwa penting yang menandakan berakhirnya abad pertengahan. Bergantinya Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmania menyebabkan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Persediaan rempah-rempah untuk dunia Kristen yang dulunya bisa didapatkan, Konstantinopel tidak tersedia lagi karena konflik antara agama Kristen dan Islam. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain ke sumber rempah-rempah, dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke India dan Kepulauan Nusantara. Sebuah surat datang dari Bahrut yang merupakan seorang menteri Baghdad di pusat Khalifah Abbasiyah. Isi surat itu berupa hukuman kepada keluarga Ayyubi yang saat itu dipimpin ayah Salahuddin al-Ayyubi, ialah Najmuddin Ayyub yang menjabat sebagai gubernur Tirkit dan saudaranya Asaduddin Shiruk. Mereka mendapatkan hukuman dengan cara diusir dari kota Tirkit dan harus segera keluar dari kota dalam kurun waktu 1 hari. Alasannya, sebab mereka pernah membantu penguasa kota Mosul yaitu Imanuddin Zanki dalam pelariannya setelah dikalahkan oleh Khalifah Abbasiyah. Mereka tidak dapat melakukan apapun selain mengikuti perintah dari kekhalifaan, sebab mereka tidak mungkin menghadapi Menteri Amirul Mukminin. Mereka merencanakan migrasi ke Mosul dan mengabdikan diri pada penguasanya Imanuddin Zanki, sebab tidak akan ada satupun yang mau menolong mereka serta memberikan tumpangan selain Imanuddin Zanki yang telah berhutang nyawa kepada mereka. Di malam hari ketika semuanya telah siap untuk berangkat, nampak Asaduddin dan lainnya gelisah karena belum melihat keberadaan Najmuddin Ayyub. Mereka sama sekali tidak mengetahui di mana ia. Ketika Najmuddin tiba, ia memberitakan untuk menunda keberangkatan karena istrinya akan segera melahirkan. Hal ini mengejutkan mereka semua. Jika sampai fajar mereka tidak segera bergegas, maka prajurit Bahrut yang telah mengepung di luar akan mengusir mereka secara paksa. Sebelum fajar menyongsong, pada akhirnya terdengar suara tangisan bayi. Mereka akhirnya bisa lega dan bisa melakukan perjalanan. Bayi itu bernama Yusuf yang kelak akan dikenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi. Tibalah mereka di Provinsi Mosul dan mendapat sambutan baik oleh Imanuddin Zanki. Di sini ini kita juga diperkenalkan dengan anak dari Imanuddin Zanki, yaitu Safuddin Ghazi dan Nuruddin Mahmud. Di Mosul, mereka mengabdikan diri di bawah pimpinan Zanki. Kala itu, Zanki sedang membicarakan pergerakan mereka untuk melakukan penyerbuan ke kota Hims. Imanuddin Zanki telah melakukan beberapa kali agresi ke kota itu, namun belum berbuah hasil. Namun Zanki adalah pimpinan yang tak kenal putus asa.
ia tetap terus pergi lalu kembali lagi. Saat ini Zanki telah berhasil menguasai Aleppo, lalu menyatukan Aleppo dan Mosul di bawah pimpinannya. Scene berpindah di kota Yerusalem, yang saat itu dipimpin oleh Raja Fulk. Raja Fulk mengumpulkan para bawahannya untuk membahas pilihan mereka menghadapi beberapa konflik yang akan berkecamuk. Yang pertama adalah datangnya surat permintaan bala bantuan dari Raimon Kon Antiochia, karena wilayah mereka ingin ditaklukkan kerajaan Bizantium dan menjadikan tempat itu sebagai salah satu tempat untuk Kristen Ortodoks yang mereka anut. Sedang Yerusalem sendiri merupakan bagian dari Katolik Roma. Di sisi lain, surat kedua datang dari Raimon Kon Tripoli yang juga akan berkonflik dengan Imanuddin Zanki. Raja Fulk mengetahui jika jalur agresi Imanuddin Zanki adalah ingin menguasai Damaskus. Akan tetapi, tujuannya sebenarnya yaitu untuk mengambil kembali kota Yerusalem. Untuk itu, ancaman terbesar mereka saat ini adalah Imanuddin Zanki, dan mereka sepakat untuk lebih dulu membantu Raimon Kon Tripoli. Kembali pada pihak Imanuddin Zanki, kala ini mereka telah berkemah di depan tembok kota Hills dan bisa kapan saja melakukan serangan. Mereka mengetahui jika pasukan Yerusalem di bawah pimpinan Raja Fulk dan Pangeran Tripoli sedang menuju ke arah mereka. Zanki dan para petinggi kembali melakukan rapat untuk memutuskan apakah akan melakukan serangan di tempat ini atau menghadapi tentara salib. Kemudian Asaduddin Shirkuh menyarankan agar mereka berpindah lokasi ke Benteng Barin yang berada di bawah kendali Pangeran Tripoli itu. Pengepungan Benteng Barin akan membuat pasukan Yerusalem harus melakukan perjalanan sulit melalui bukit-bukit, karena hal itu dapat membuat pasukan mereka kelelahan dan lebih mudah untuk diperangi. Saran Asaduddin Shirkuh disetujui oleh Zanki dan segera meninggalkan kota Hills. Tibalah pasukan Yerusalem dan Tripoli mendekati Benteng Barin. Mereka mendirikan kemah karena kondisi yang sudah melelahkan. Di perkemahan itu, mereka ingin mengirimkan surat kepada Raimon Kon Antiochia dan Damaskus untuk membentuk aliansi memerangi Zanki. Akan tetapi, Raja Yerusalem menolak sebab mereka tidak dapat melakukan pertempuran yang berlangsung lama sebab akan mengalami kekalahan. Mereka harus mengakhiri perang dan segera kembali ke kerajaan. Keesokan harinya, pasukan salib membagi prajurit. Pasukan pertama tetap berjaga di benteng, di bawah pimpinan Pangeran Tripoli, dan lainnya dipimpin langsung Raja Fulk menuju Benteng Barin. Saat pasukan raja mendekati Benteng Barin, rupanya pasukan prajurit Zanki telah berada di sekitar perkemahan dan mengejutkan mereka yang tidak menyadari hal itu. Begitu pula yang terjadi di perjalanan raja yang belum sempat sampai di benteng. Pasukan Zanki telah mencegat mereka lebih dulu, dan pertempuran pun terjadi. Pertempuran dahsyat terjadi di kedua kubu dan berlangsung sangat sengit. Tak berselang lama, pasukan Pangeran Tripoli di perkemahan pun dikalahkan dan Pangeran Tripoli menjadi tawanan perang. Sementara pasukan Yerusalem yang sempat melakukan perlawanan sengit juga harus mengalami kekalahan. Raja Yerusalem dan prajurit-prajurit yang tersisa melarikan diri ke dalam Benteng Barin. Raja Yerusalem sempat menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menemui Patriark William dan menyuruh William agar menulis surat kepada Bohemond, yaitu pimpinan Antiochia, dan Raja Joselin II, yaitu Raja Hura. Di perkemahan, Pangeran Tripoli yang tertangkap dilayani dengan baik. Zanki menyuruhnya untuk ikut makan bersama. Di sini Zanki mengajak dan memberi beberapa penawaran-penawaran kepada Pangeran Tripoli itu, meminta agar ia menyuruh Raja Yerusalem untuk menyerah dan memberikan Benteng Barin kepada mereka tanpa harus terjadi pertumpahan darah lagi. Raja Tripoli menolak permintaan itu dan lebih setuju untuk dihukum mati. Kemudian Zanki mengenalkan pelayannya yang bernama Branka. Brankas adalah seorang keturunan Eropa yang mengabdi kepada Zanki. Pangeran Tripoli terkejut jika pelayan Zanki adalah orang sebangsanya. Akan tetapi Brankas tidak dijadikan seperti budak. Ia mendapatkan tempat yang baik serta gaji yang sesuai.
Di sisi lain, Patriark William, Bohemond II, dan Jocelyn II berdiskusi tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan. Saat ini Bohemond II tidak mau memberi bala bantuan kepada Yerusalem, sebab surat pertolongannya sebelumnya terabaikan. Tambah lagi kerajaan Bizantium sewaktu-waktu bisa menyerang wilayah mereka. Ia tidak ingin mengeluarkan prajurit dari kerajaan. Jocelyn II terus mendebatnya, karena jika pasukan mereka bergabung, mereka dapat menyelamatkan benteng Barin yang telah terkepung itu. Sebelum-sebelumnya kerajaan Antioquia dan Roha tidak pernah bersatu, dan kali ini mereka harus bergabung untuk menyelamatkan Raja Yerusalem yang terkepung. Persoalan Bizantium, mereka bersepakat akan mempertahankan kota bersama-sama. Setelah selesai menyelamatkan Raja Yerusalem, mereka pun sepakat untuk membantu Raja Yerusalem dan berangkat menuju benteng Barin. Kembali ke benteng Barin. Di dalam benteng mereka terus mendapatkan serangan tiada henti dari pasukan Zanki. Tambah lagi pasokan makanan di dalam benteng tidak akan bertahan lama. Para pimpinan lain terus mendesak Raja Yerusalem agar menyerah saja dan memberikan benteng Barin ke tangan Zanki. Raja jelas saja menolak, sebab martabat kerajaan akan menurun. Apalagi jika berita kekalahan Yerusalem tersebar, maka kaum muslimin akan semakin banyak bergabung di bawah kepemimpinan Zanki. Jika itu terjadi, Zanki bukan hanya menghabisi benteng-benteng di sekitarnya, tapi juga melakukan serangan di Yerusalem. Di perkemahan Pangeran Tripoli mendapat pelayanan khusus dari Zanki. Barangkaslah yang turun tangan langsung memberi makan, pakaian, dan sebagainya kepada Pangeran Tripoli. Pangeran Tripoli lalu menanyakan Barangkas akan pengkhianatannya kepada bangsa Eropa yang merupakan asal-usulnya sendiri. Semakin lama berdiskusi dengan Barangkas, Pangeran Tripoli mencoba memberinya tawaran yang sangat sulit untuk ditolak, yaitu pangeran ingin memberikan Barangkas tanah yang luas, jabatan di pemerintahan, dan harta yang melimpah jika ia berani mengkhianati Zanki, tuannya sendiri. Hari demi hari terus berlalu. Zanki dan pasukannya tidak berhenti sedikit pun melakukan serangan ke dalam benteng. Keadaan dalam benteng semakin parah. Tentara maupun warga sipil terus-menerus menjadi korban, karena raja yang masih juga belum mau menyerah dan berharap bala bantuan segera tiba. Hal ini memaksa semua pimpinan lain terus membujuk Raja Yerusalem untuk menyerah saja, sebab tidak ada kabar dari kerajaan lain terkait pengepungan ini. Raja Yerusalem yang terus mendapatkan desakan itu memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka untuk membuat kesepakatan kepada Zanki. Dari hasil pertemuan itu, Zanki meminta agar mereka menyerahkan benteng dan ia tidak akan melakukan perlawanan kepada mereka yang menyerah. Orang-orang benteng dibolehkan pergi tanpa gangguan sedikit pun, dan yang warga Kristen yang ingin tetap tinggal di benteng itu tetap dibolehkan. Raja Yerusalem sebenarnya mengetahui jika Zanki pasti mempunyai keinginan yang lebih besar seperti meminta semua benteng-benteng yang dikuasai pasukan salib di tanah-tanah Arab. Akan tetapi, ia tidak mungkin bisa mengiyakan permintaan itu. Pada akhirnya kesepakatan terjadi dan raja serta petinggi-petinggi lain meninggalkan benteng Barin. Setelah berjalan cukup jauh, Raja Yerusalem terkejut melihat pasukan salib di bawah pimpinan Jocelyn II dan Bohemond II sudah di hadapan mereka dan ingin melakukan serangan. Raja menyesali telah menyerah, padahal mereka hanya butuh tambahan setengah hari saja agar bala bantuan itu datang. Imanuddin Zanki berhasil menguasai Barin dan kembali ke Aleppo dengan sambutan yang hangat dari rakyat-rakyatnya. Sin berpindah ke Damaskus. Pimpinan Damaskus yaitu Majiruddin sedang memarahi Menteri Keuangannya yang terkena isu penggelapan harta Baitul Mal. Majiruddin ingin memastikan jika para menteri-menterinya tidak melakukan pengkhianatan, apalagi dalam kondisi saat itu mereka sedang dilanda kepanikan karena berita kekalahan pasukan salib dan Raja Yerusalem tersebar luas. Zanki pasti akan segera bergerak menyerang Damaskus.
Setelah menguasai Barin, Imanuddin mengatakan kepada para penasehatnya untuk tidak merasa puas meski mereka berhasil mengalahkan salah satu basis benteng orang-orang Eropa dan Damaskus itu. Tujuannya tetap masih sama seperti sebelumnya, yaitu ingin mengambil kembali hak kaum muslimin akan Baitul Maqdis yang sudah dikuasai selama puluhan tahun itu. Akan tetapi, sebelum itu mereka harus menguasai Damaskus terlebih dahulu. Kemudian Zanki mulai memikirkan strategi lain dalam menguasai kota-kota itu. Ia ingin memanfaatkan pernikahan dengan anak Muinuddin, anak yang sebelumnya menguasai kota Hims dan saat ini menjabat sebagai salah satu menteri di Damaskus. Di waktu peristirahatan, kembali diperlihatkan ayah dan paman Salahuddin yang sedang membicarakan rencana Zanki untuk menguasai kota tanpa menghunus pedang, namun dengan pernikahan. Mereka tidak tahu apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan. Kemudian Salahuddin kecil datang ke tempat itu. Sang paman lalu terfikirkan akan anak itu. Anak itu haruslah menjadi pimpinan terbaik, dan tentunya lebih baik dari mereka semua di masa depan. Sang ayah kemudian berpendapat, jika anak itu selain bisa menjadi lebih baik dari mereka, ia juga harus lebih baik kepada kemaslahatan agama. Untuk itu sang ayah memberikannya julukan Salahuddin. إن صلح دينه فإن كان لابد فصلح الدين. Di sisi lain, pergolakan politik terjadi di Damaskus. Seorang menteri keuangan diam-diam meminta kepada pelayan pribadi Ismail, seorang putra yang memimpin Damaskus yang pro terhadap Imanuddin Zanki. Pelayan pribadinya diminta untuk membunuh pangeran itu dan dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Akhirnya pada malam hari, setelah Ismail ingin beristirahat, pelayan itu diam-diam Kejadian ini membuat Imanuddin Zanki segera mempercepat pergerakan menuju tembok Damaskus untuk melakukan penyerangan kembali. Setibanya di Damaskus, Zanki mendapat saran dari Najmuddin Ayub dan Asaduddin Syiruk untuk memindahkan pasukan dari Damaskus ke Balabak yang menjadi tempat pasukan bantuan dan sandaran jika Damaskus berhasil ditembus. Jika Balabak bisa dikuasai, maka Damaskus kehilangan pasukan bantuan dan tempat persembunyian, sekaligus mereka dapat mengontrol pergerakan Damaskus dari tempat itu. Imanuddin Zanki yang merasa itu adalah ide cemerlang, segera memutar kembali pasukan menuju Balabak dan melakukan penyerangan. Akibat penyerangan yang terus-menerus dilakukan Zanki, akibatnya pimpinan-pimpinan Balabak haruslah menyerah. Mereka tidak dapat lagi menunggu bala bantuan yang datang dari Damaskus. Sedang Damaskus sendiri tidak berani mengkosongkan kota dari pasukannya. Jika Damaskus kosong, maka Zanki bisa saja mengalihkan pasukannya ke sana. Kesepakatan menyerah pun dilakukan para pimpinan Balabak dengan perjanjian tidak membunuh prajurit dan masyarakat sipil. Seusai menguasai Balabak, rupanya Imanuddin Zanki melakukan hukuman kepada para prajurit Balabak. Hal ini membuat anaknya sendiri yaitu Nuruddin mempertanyakan kebijakan ayahnya dalam melakukan perjanjian sebelumnya. Rupanya Imanuddin Zanki ingin memberi pelajaran kepada pihak-pihak lain dan menyerukan pihak lain terutama Damaskus agar menyerah kepada mereka. Hal ini ditentang oleh Nuruddin yang menganggap sang ayah telah membatalkan perjanjian atas nama Allah. Hal ini dianggap kesalahan dan pastinya pihak-pihak musuh tidak akan lagi mempercayai Imanuddin Zanki. Di Damaskus, Usama Ibnul Muqis yang merupakan seorang negoritas Damaskus dipanggil oleh Muinuddin Anar. Pada pembicaraan itu, Muinuddin benar-benar merasa takut jika kelak Zanki terus-menerus menyerang mereka, suatu saat akan menghancurkan mereka. Di sisi lain, mereka tidak lagi memiliki cadangan tempat pasukan setelah Balabak dikuasai Zanki. Untuk itu Imanuddin merencanakan untuk membentuk koalisi baru dengan tujuan menghadapi Zanki. Tidak ada sekutu lain lagi yang dapat diharapkan kecuali bersatu dengan pasukan salib. Keinginan Muinuddin ini membuat Usama terkejut. Sebenarnya ia sendiri lebih mengagumi Zanki, sebab Zanki yang terus berusaha menduduki wilayah-wilayah Islam dengan tujuan untuk mengembalikan Baitul Maqdis yang sudah dikuasai Eropa. Akan tetapi mereka ketakutan jika harus menyerahkan kota kepada Zanki, sebab kejadian pembunuhan prajurit dilakukan Zanki di Balabak. Untuk itu Usama mau tidak mau harus menuju Yerusalem dan membuat kesepakatan dengan Raja Fulk
agar mereka bisa bersatu menghadapi Zanki. Usama akhirnya menuju Yerusalem. Di awal pertemuan, nampak Usama terus saja menyudutkan raja dengan pernyataan-pernyataan politik orang Eropa. Orang-orang Arab tetap masih tidak menerima jika Baitul Maqdis tetap berada di bawah kendali para pasukan Eropa, meski keberadaan mereka sudah berpuluh-puluh tahun. Raja Fulk yang tidak mau lagi mendengar ocehan dari Usama, segera memberikan persyaratan-persyaratan kepada Damaskus jika mereka mau bersatu menghadapi Zanki. Di tempat lain, Bohemond II pimpinan Antioquia telah merencanakan serangan ke Aleppo, sebab Zanki sedang melakukan peperangan di Damaskus. Namun terlebih dahulu ia harus pergi bersama Raja Joselin II. Akan tetapi setelah ingin menguasai sungai Eufrat, Joselin tiba dengan membawa kesepakatan jika ia telah mengubah rencana untuk tidak menyerang Aleppo. Rupanya Joselin telah membuat perjanjian gencatan senjata dengan Aleppo dan berencana mencegat Zanki dan pasukannya di perjalanan. Bohemond II sangat marah dengan tindakan Joselin ini. Pada akhirnya serangan tidak terjadi dan Joselin menuju Yerusalem untuk meminta bantuan agar segera mencegat Zanki yang kini dalam perjalanan menaklukkan kota lainnya. Rupanya apa yang dilakukan Joselin membuatnya terperangkap dalam strategi Zanki. Zanki sendiri telah mengetahui hal itu. Untuk itu Zanki dan pasukannya berpura-pura melakukan perjalanan untuk menaklukkan benteng lain. Dan ketika Joselin meninggalkan kerajaan Ruha, Zanki menuju ke sana dan melakukan serangan dadakan. Peperangan di Ruha pun terjadi. Seusai menguasai Ruha, Sin kembali ke Mosul. Di sini Barangkas coba meminta untuk ditempatkan di tempat lain. Selain menjadi pelayan raja, Barangkas yang di awal episode telah dipengaruhi oleh Pangeran Tripoli sangat ingin memiliki jabatan lebih baik. Akan tetapi Zanki menolaknya, sebab apa yang dia lakukan merupakan pekerjaan mulia, sebab tak mudah untuk menjadi seorang pelayan raja. Namun Barangkas tetap merasa tidak terima dan sangat ingin melakukan niatnya dengan membunuh Zanki diam-diam. Kemudian kita diperlihatkan Salahuddin kecil sedang menghafal Quran. Kemudian di tengah hafalannya, ia melihat kakak-kakaknya melewati tempatnya dan ingin pergi melakukan olahraga bermain bola di atas kuda. Salahuddin pada akhirnya tidak bisa fokus dalam menghafal. Sang guru yang mengetahui itu lalu menyuruh Salahuddin untuk bermain saja dahulu. Di tempat permainan bola itu, Salahuddin terjatuh dari kudanya karena belum begitu lihai. Orang-orang yang melihatnya amat khawatir. Namun beda dengan Asaluddin Syiruk, ia menganggap jika Salahuddin tidak boleh menadi laki-laki lemah karena ia adalah keturunan Ayubi. Ia mengangkat kembali Salahuddin menaiki kudanya dan kembali bermain. لأيوب أن يسرعه جواده فلا يعود إليه إن لم يعد إليه الآن ظل خائفا منه إلى الأبد. Kali ini pasukan Imanuddin Zanki akan memulai ekspansi kembali setelah berhasil menguasai Ruha. Tujuan berikutnya adalah benteng Jabar yang dipimpin oleh Ali bin Malik. Sebelum keberangkatan, Asaduddin Syiruk kembali menasihati Salahuddin kecil agar ia tetap menjadi seperti apa yang mereka inginkan, bahkan bisa melebihi keinginan itu. Ia menantang Salahuddin agar lebih lihai lagi dalam bermain bola di atas kuda. Dan seusai mereka kembali dari peperangan, ia ingin melihat Salahuddin dapat mengalahkan kehebatan kakaknya. 1146, pasukan Imanuddin Zanki kini berada di depan tembok Jabar. Di depan tembok itu, Zanki dan pasukannya belum melakukan penyerangan. Mereka coba untuk melakukan negosiasi dengan Ali bin Malik. Benteng Jabar jika dilihat dari kondisinya saat itu akan sangat mudah untuk ditaklukkan oleh Imanuddin Zanki. Tapi mereka masih memberikan kesempatan pada Ali agar merubah pikirannya dan menyerah. Akan tetapi, Ali bin Malik tetap saja keras kepala untuk mempertahankan tembok. Meski demikian, nampak Zanki tetap ingin memberikan waktu dalam beberapa hari sebelum benar-benar memerangi mereka.
Pada malam hari di perkemahan depan tembok Jabar, Nurudin yang menemani Zanki bermain catur seketika merasakan kantuk yang tak tertawarkan. Ia meminta pamit kepada sang ayah untuk beristirahat sejenak karena tidak dapat menahan kantuk itu. Zanki kemudian ditemani oleh Asaduddin Siruk untuk melanjutkan permainan hingga selesai. Selesainya permainan, Zanki menuju perkemahannya untuk beristirahat. Sesampainya ia di depan kemah, nampak Barangkas terlambat menemui dan tidak menyambut Zanki seperti biasanya. Zanki sempat memarahinya karena Barangkas akhir-akhir ini sangat sering melakukan kesalahan. Pada tengah malam, Barangkas yang mengira Zanki telah tertidur lalu diam-diam mengambil gelas Zanki dan minum di gelas itu. Zanki pun memergokinya. Zanki yang amat emosi lalu berkata jika Barangkas akan mendapatkan hukuman berat pada esok hari. Hal ini membuat Barangkas tidak dapat tidur dan terus menahan emosinya dengan berencana membunuh Zanki saat tertidur. Waktu semakin larut, Barangkas belum juga tertidur. Ia pun merasa jika kali ini Zanki benar-benar terlelap. Lalu Barangkas Kekacauan terjadi di perkemahan setelah mengetahui Zanki pimpinan mereka telah dibunuh oleh pelayannya sendiri. Jika para pimpinan lain tak segera mengatasi hal ini, maka rencana penyerangan akan menjadi kacau. Asaduddin kemudian sigap mengambil cincin simbol kepemimpinan Zanki dan memberi kepada anak Zanki yaitu Nurudin Mahmud. Dan secara tidak langsung, kepemimpinan kerajaan-kerajaan yang telah ditaklukkan Zanki beralih kepada Nurudin Mahmud. Akan tetapi rencana penyerangan tidak bisa dilakukan dan mereka harus segera kembali ke Aleppo. Berita kematian Zanki menyebar dengan cepat. Para pimpinan pasukan salib terutama Jocelyn II benar-benar merasa bahagia. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera menyerang dan mengambil lagi benteng Ruha. Damaskus yang juga mengetahui hal itu segera menghimpun pasukannya menuju Balabak untuk mengambil kembali benteng mereka yang saat itu diamanatkan kepada ayah Salahuddin, yaitu Najmuddin Ayyub. Di Ruha, Jocelyn terus menghancurkan desa-desa di luar kastil, namun belum dapat menguasai benteng sepenuhnya. Ia terus menikmati setiap serangan-serangan miliknya, sementara pasukan muslimin di dalam benteng tetap mati-matian membela benteng sembari menunggu kedatangan bala bantuan dari Nurudin Mahmud. Sementara di Balabak, Najmuddin mengirim surat juga kepada Nurudin Mahmud tentang keputusan apa yang ia berikan. Najmuddin siap bertempur habis-habisan sampai ia dan semua keluarganya di benteng itu tewas jikalau perintah yang diberikan kepadanya. Sementara di Aleppo, Nurudin yang tampak memiliki jiwa kepemimpinan lebih bijak dibanding ayahnya Imaduddin Zanki, kemudian memutuskan untuk menggerakkan semua pasukan menuju Ruha untuk menyelamatkan benteng dari serangan Jocelyn II. Sedang untuk benteng di Balabak, Nurudin meminta Najmuddin Ayyub untuk melakukan kesepakatan damai dengan Damaskus, sekaligus menawarkan penyatuan kerajaan sebab mereka masih memiliki akidah yang sama dan cita-cita bersama untuk mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Tibalah pasukan besar Nurudin Mahmud ke depan tembok Ruha. Jocelyn II tidak menyangka jika kepemimpinan Zanki masih diteruskan sang anak dan mereka tetap di bawah satu komando. Jocelyn II yang terkejut kemudian menyuruh seluruh pasukannya agar segera mundur dan meninggalkan benteng. Sedang di Balabak, pembicaraan kesepakatan dimulai. Najmuddin melakukan seperti apa yang telah diperintahkan oleh Nurudin dengan meminta kesepakatan damai dan menawarkan penyatuan kerajaan. Tawaran Najmuddin diterima oleh Muinuddin Anar sebab ketakutan mereka akan Zanki telah berakhir. Sebab Damaskus dan rakyat Damaskus memang sangat ingin menyatu dengan kerajaan-kerajaan Islam lain. Akhirnya Damaskus kini bersatu sebagai bagian dari Nurudin Mahmud dan orang-orang dari kedua belah pihak itu bisa saling berbaur kembali. Begitu juga yang terjadi kepada Salahuddin dan kakak-kakaknya yang diperlihatkan sedang menjelajahi keindahan kota Damaskus. Nahwa Zaidun wadudu Zul Arshil Majid Fa'alun lima.
Barangkas, seorang pelayan yang membunuh Zanki, meminta perlindungan kepada Ali bin Malik, pimpinan benteng Jabar, kemudian dipanggil untuk menghadap pimpinan. Di sini, Ali mengungkapkan jika ia tak ingin memberi perlindungan kepada Barangkas, semenjak mengetahui jika kepemimpinan Zanki telah digantikan anaknya yaitu Nur-Udin. Sosok Nur-Udin ternyata berbeda dengan sosok Zanki. Secara kemiliteran rupanya ia sama kuat seperti ayahnya. Bahkan secara kebijakan, Nur-Udin melebihi ayahnya. Nur-Udin berhasil membendung serangan Jocelyn II di Ruha atau NDC dan memperoleh hubungan baik dengan Damaskus. Barangkas diminta untuk pergi saja ke Damaskus dan memohon perlindungan di sana. Damaskus, rupanya hubungan baik antara kedua kerajaan mulai ditingkatkan. Saat itu Nur-Udin menawarkan itikat baik untuk menikahi anak Muinuddin Anar, yaitu Asmatuddin Khatun. Akan tetapi Muinuddin harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan gadis itu. Setelah itu, Barangkas tiba dan meminta perlindungan sebab ia merasa berjasa telah menyelamatkan Damaskus dari ancaman Imanuddin Zanki. Akan tetapi, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Anar. Ia menganggap jika pengkhianatan seorang kepada raja adalah yang sangat buruk. Ia tidak rela melindungi pengkhianat di tempatnya. Malahan, Anar menyuruh anak buahnya untuk membawa Barangkas kepada Nur-Udin dan biarkan Nur-Udin yang menentukan nasib orang yang telah membunuh ayahnya. Sin berpindah ke Aleppo. Terdengar kabar jika pasukan salib telah berangkat menuju negeri Syam. Setelah mengetahui benteng NDC jatuh, kejatuhan benteng Ruha atau NDC itu membuat pasukan agung kembali menyerukan kampanye ke seluruh kerajaan Eropa dan memulai Perang Salib II setelah Perang Salib Pertama dalam misi perebutan Yerusalem. Sama seperti Perang Salib Pertama, Perang Kedua ini melibatkan tidak hanya pimpinan-pimpinan Eropa di Syam, tapi juga kerajaan-kerajaan besar Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman dengan ratusan ribu pasukan kavaleri. Di Yerusalem, Jocelyn meminta agar pasukan salib menuju benteng miliknya di NDC, sebab jatuhnya bentengnya lah pemicu utama peperangan ini. Akan tetapi, para pimpinan lain tidak setuju. Mereka ingin langsung menuju jantung kaum muslimin di Aleppo, di tempat Nur-Udin Mahmud. Karena permintaan Jocelyn tidak disetujui, ia lalu mundur dari penggabungan pasukan salib itu. Selain Jocelyn, Pangeran Tripoli juga tidak bergabung, dan Konstantinopel pun tak mau ikut ambil bagian. Dalam ekspedisi ke Aleppo, pasukan salib malah singgah ke depan tembok Damaskus dan berencana menaklukkan kota itu terlebih dahulu. Hal ini karena jarak Damaskus lebih dekat dengan pergerakan mereka. Pada akhirnya, pasukan salib mendirikan kemah di depan tembok Damaskus. Semua raja-raja seperti Raja Louis, Raja Konrad, Guy de Lusignan, Reynald de Chatillon, dan Balduin II terlihat telah siap dan membentuk strategi pengukungan. Dari balik tembok Damaskus, teriakan takbir mengejutkan para pasukan salib. Teriakan itu terus berlanjut hingga malam, dan pada keesokan paginya, pertempuran di Damaskus terjadi. Rupanya apa yang telah diperkirakan oleh pasukan salib tidak benar adanya. Mereka mengira jika tembok itu lemah, namun serangan pertama mereka malah gagal. Di sini juga terungkap jika pertempuran dan penyatuan pasukan salib kali ini didasari kepentingan-kepentingan politik pribadi, tak seperti pecahnya Perang Salib Pertama. Hal ini membuat keadaan internal para raja Eropa mulai tidak baik.
Sedang Aleppo dan Mosul di bawah pimpinan Nuruddin sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Peperangan kedua kembali pecah di keesokan harinya, dan dalam pertempuran yang sengit ini mengakibatkan kematian salah seorang raja pasukan salib dan kakak Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Shahin Shah. فأراه يملأ الدار حركة وظيفة ما لا يدركه الآخرون على امتداد العمر الطويل. Keesokan harinya, nampak pasukan salib belum melakukan penyerangan dan masih menunggu. Para pemuda Jawara Damaskus yang mengetahui itu segera bertindak diam-diam ke perkemahan pasukan salib. Ketika melihat adanya kesempatan, para pemuda Jawara itu menembakkan anak panah berapi sehingga membuat banyak perkemahan pasukan salib yang terbakar. Pasukan salib yang mengetahui itu segera menyerang mereka. Dari serangan ini, salah satu ulama pimpinan pemuda Jawara Damaskus harus syahid. Sedang di sisi lain, Pangeran Henry ikut terluka parah karena panah beracun. Sementara di dalam tembok Damaskus, Muinuddin Anar menyiapkan surat pembaharuan perdamaian kepada Beirut yang merupakan bagian dari Yerusalem. Mereka masih memiliki kesepakatan damai sebelumnya, meski Yerusalem ikut serta dalam pengepungan pasukan salib. سيساعدك هؤلاء في نقله إلى دابتك. Isi surat itu memperingati kepada pihak Yerusalem agar mereka segera meninggalkan tembok Damaskus, sebab pasukan Nuruddin Mahmud telah mendekati mereka. منطق قوي، أليس كذلك؟ Dengan peringatan itu, para pimpinan Yerusalem meminta kepada raja-raja lain untuk segera pergi meninggalkan tembok Damaskus dan beristirahat di sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, yaitu di timur Damaskus yang berada dekat dengan perbatasan Kisan. Para pimpinan pun setuju dan meninggalkan tembok Damaskus untuk sementara waktu, sembari melakukan politik diplomasi antara mereka dengan pihak muslimin. Keberadaan pasukan salib di timur Damaskus rupanya menjadi petaka baru kepada mereka. Di sana nampak daerah terbuka yang merupakan tempat paling mudah untuk diserang. Tambah lagi di tempat itu kering gersang dan tanpa persediaan mata air. Hal ini membuat prajurit-prajurit salib kewalahan dan lemas. Keadaan ini membuat mereka semakin rapuh apabila serangan dari Aleppo ataupun Damaskus telah tiba. Pasukan salib yang berada di timur Damaskus mencoba menghancurkan desa-desa yang mereka lewati dan menjara kafilah-kafilah dagang Damaskus itu sendiri. Hal ini membuat Muinuddin Anar marah dan ingin menuju langsung ke tempat pasukan salib untuk berperang. Tahun 1149, pasukan salib berada di wilayah Inab dan akan beristirahat sebelum mengepung wilayah tersebut. Beruntungnya kehadiran pasukan itu diketahui Nuruddin Mahmud. Ia segera menghimpun pasukan besarnya dan peperangan kembali terjadi di benteng Inab. Allahu Akbar! Dalam pertempuran itu, pada akhirnya Raimon Antokia harus meninggal dunia. Seusai pertempuran, Sin memperlihatkan Muinuddin Anar sedang dalam keadaan sakit setelah perjalanan untuk memerangi pasukan salib. Karena ia sakit, pasukan kemudian mundur dan kembali menuju Damaskus. Di Damaskus, Muinuddin yang telah sakit parah itu pada akhirnya menemui ajal. Meninggalnya Muinuddin membuat para menteri Damaskus kembali memberi kepemimpinan kepada anaknya, yaitu Mujiruddin, dan meminta agar Mujiruddin segera memilih panglima-panglimanya atas seluruh wilayah kekuasaan Damaskus. Di sini Mujiruddin sebenarnya merasa marah, sebab ia baru dianggap ada setelah kematian Muinuddin. Sebelum-sebelumnya ia terabaikan.
Di Aleppo, Jocelyn nampak terus memerangi warga-warga sipil di sekitar Ruha. Jocelyn tidak bergabung dengan pasukan salib dan bergerak sendirian. Ketika Nuruddin mengetahui itu, ia dan pasukannya segera memerangi Jocelyn dan menangkapnya. Selanjutnya, hidup Jocelyn berakhir di penjara Aleppo. ما ظنك بنفسك الآن؟ ولولا أمثالك في هذه الدنيا لكان حقا لنا. Pada tahun 1153, Askalon diserang tentara salib, dan akhirnya membuat benteng ini takluk kepada pasukan salib. Nuruddin yang sebenarnya ingin pergi merebut kembali tempat itu, malah mendapat larangan dari Mujiruddin, sebab wilayah Askalon merupakan wilayah kekuasaan Mesir, dan Damaskus sedang mempunyai perjanjian damai dengan tentara salib oleh Muinuddin sebelumnya, serta salah satu perjanjian itu adalah melarang pasukan Nuruddin ikut campur dalam peperangan mereka. Di masa kepemimpinan Mujiruddin membuat rakyat Damaskus mulai terpecah-pecah karena menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lagi sesuai syariat. Mujiruddin menghalangi Nuruddin untuk mengembalikan wilayah Askalon dan membayar pajak tahunan kepada pasukan salib. Kini masyarakat Damaskus lebih terus-menerus menyarankan dan mengidam-ngidamkan kepemimpinan Nuruddin untuk menguasai wilayah mereka. Ayah Salahuddin yang mengetahui itu kemudian diam-diam memanggil Salahuddin yang kala itu telah berusia remaja untuk segera mengirimkan surat tentang kondisi Damaskus saat ini. Najmuddin memang telah lama menunggu kondisi seperti ini, dan pada akhirnya setuju dengan permintaan masyarakat Damaskus agar wilayah mereka dipimpin oleh penguasa seperti Nuruddin. Tanpa berlama-lama lagi, Salahuddin remaja menuju Aleppo. وما جاء به من دمشق إلا أمر عظيم. لم يخيب ظني نجم الدين كعادته. Pada akhirnya pasukan Nuruddin kembali berkumpul di depan tembok Damaskus untuk menyatukan kesultanan-kesultanan muslimin dalam satu komando untuk melanjutkan tujuan